Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Fuad Nurseha. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kristi dengan NIM SB20004, kelas SB20, Prodi Sarjana Kebidanan, Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari saya dan sekarang langsung ke presentasinya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi. Mungkin kalau kita mendengar kata intoleransi yang terlintas di pikiran kita adalah ketidakrukunan, ketidakdamaian antar umat beragama, antara suku, budaya, dan lain sebagainya ya. Dan sejak negara ini merdeka, para pendiri negara telah sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan ini berarti seluruh sendi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia termasuk sistem pemerintah dan tata kelola bernegara berlandasan pada 5 sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pentingnya Pancasila agar dipertahankan sebagai falsafah hidup bangsa dan untuk menjamin keutuhan negara Republik Indonesia di mana rakyatnya terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. Hal ini sangat penting karena persoalan radikalisme dan terorisme bukan semata menjadi ancaman dan tanggung jawab negara, tapi sudah menjadi ancaman kemanusiaan yang harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya. Pancasila dan aksi intoleransi di Indonesia. Sebagai dasar negara dan falsafah bangsa yang melandasi semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila terbukti mampu mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai landasan ideal. Pancasila merupakan landasan ideal dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan 3 sila utama dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Gerakan radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Gerakan radikalisme dan terorisme juga bertentangan dengan sila kemanusiaan, karena radikalisme dan terorisme mendorong munculnya tindak kekerasan, pembunuhan, kematian, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak menghargai hak asasi manusia. Lalu gerakan radikalisme juga bertentangan dengan sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan dan keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lainnya yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa tentunya. Lalu yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Keberadaan gerakan radikalisme dan terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan seluruh warga bangsa. Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk ancaman kelompok-kelompok radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan dan terorisme. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan bisa memberikan imunitas atau kekebalan terhadap warga negara untuk tidak terpengaruh dengan paham-paham kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan untuk dapat mencapai tujuannya sendiri. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Pada awal kemerdekaan, berdirinya negara Indonesia tidak didasarkan karena kesamaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan kedaerahan. Akan tetapi, berdirinya negara Indonesia karena sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945,
adanya keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dalam sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal itu juga diperkuat dalam lambang negara burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan. Keberagaman etnis, suku, agama, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk kita berpecah belah sebagai sebuah bangsa. Perbedaan dan keragaman merupakan suatu khasanah, kekayaan bangsa yang bisa menjadi potensi atau kekuatan, bukan malah menjadi kendala atau penghambat terhadap persatuan dan kesatuan. Lalu yang keempat, ketahanan nasional sebagai landasan operasional. Keberhasilan implementasi nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi gerakan radikalisme dan terorisme akan mampu memperkuat ketahanan nasional. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang diyakini kebenarannya, dihayati, dan diamalkan oleh warga negara Indonesia dalam perilaku kehidupan sosial sehari-hari bisa menjadi kekuatan efektif untuk menolak dan menangkal potensi munculnya benih-benih radikalisme dan terorisme. Kekuatan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional diharapkan bisa mencegah masuknya paham-paham radikal dan aksi terorisme yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tadi kita berbicara tentang implementasi nilai Pancasila. Sebenarnya implementasi nilai Pancasila itu apa sih? Nah, implementasi nilai Pancasila adalah sebuah proses penerapan ide konsep kebijakan untuk menerapkan atau mengaplikasikan 5 nilai Pancasila dalam kehidupan individu, sosial kemasyarakatan, dan kebangsaan. Dari tadi kita juga membicarakan tentang radikalisme serta terorisme. Sebenarnya apa sih itu radikalisme dan apa sih itu terorisme? Kita akan bahas di sini. Radikalisme. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Munculnya perilaku radikalisme yang cenderung mengarah kepada kekerasan ekstremisme atau violent ekstrim dan kelompok-kelompok keagamaan pada dasarnya merupakan sebuah tindakan menyimpang atau deviasi dari sebuah pemahaman teks menjadi sebuah tindakan sosial. Salah satu bentuk radikalisme ekstrim yang dapat kita lihat dalam peristiwa bom bunuh diri yang sering terjadi beberapa kali di Indonesia. Lalu selanjutnya ada terorisme. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, teror merupakan reaksi jahat yang dipandang lebih jahat oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dan dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan balas dendam. Awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara, tapi lambat laun berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme memiliki berbagai karakteristik. Salah satu karakteristik terorisme adalah semangat radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikalis agama pun ditengarai menggunakan metode teror untuk mencapai kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk teror seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Nah, itu tadi adalah pengertian radikalisme dan terorisme yang dari awal kita bahas ya. Konsep implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini menggunakan pendekatan berbeda dibandingkan program sejenis yang pernah ada selama Orde Baru. Program implementasi Pancasila tidak hanya menyentuh aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga sudah menyentuh level attitude dan psikomotorik, sehingga bisa menimbulkan kesadaran baru tentang urgensinya kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Model implementasi tidak lagi bersifat monolog satu arah, tetapi sudah dialogis dan demokratis. Implementasi nilai Pancasila juga tidak lagi bersifat elitis, tetapi sudah lebih populis karena sudah menjadi kesadaran bersama semua rakyat Indonesia. Sebuah kesadaran baru tentang pentingnya mengamalkan nilai Pancasila sebagai benteng terakhir menghadapi radikalisme dan terorisme atas nama keyakinan agama.
Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adanya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Yang pertama, pemahaman teks suci keagamaan yang sempit, literalis, dan tekstualis. Pemahaman sempit ini dilatar belakangi oleh bahan bacaan, lingkungan pergaulan, dan latar belakang pendidikan. Keberagaman sempit ini membuat mereka mudah menganggap orang lain yang tidak sealiran sebagai kelompok yang sesat, kafir, sekuler, dan labeling negatif lainnya. Yang kedua, rezim pemerintahan negara yang dianggap memusuhi kelompok agamanya. Yang ketiga, transformasi pemikiran, gagasan, ide, dan gerakan dari luar negeri yang mencoba diadopsi dan direplikasi untuk diterapkan di Indonesia. Kontribusi nilai Pancasila terhadap ketahanan nasional. Dengan matinya gerakan dan ideologi radikal, maka akan berdampak terhadap suasana kehidupan sosial masyarakat di negeri kita ini. Akan lebih tenang, damai, aman, dan tanpa adanya rasa ketakutan. Suasana ini berdampak terhadap ketahanan ideologi Pancasila, karena ajaran Pancasila semakin bisa dipercaya dan dirasakan kebenarannya. Ketahanan ideologi Pancasila pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu sebuah kebijakan yang komprehensif dan terpadu dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Kebijakan tersebut harus didukung oleh dengan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya teknis untuk melaksanakan strategi tersebut pada tingkat operasional. Kesimpulannya, munculnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan, teror, menebar ancaman, kebencian telah menimbulkan instabilitas politik dan keamanan, mengganggu perekonomian Indonesia karena membuat investor luar takut untuk datang dan berinvestasi, jatuhnya nilai tukar rupiah, tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan, serta mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Ideologi radikalisme juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai keutuhan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Dengan tidak adanya Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak ada lagi ideologi yang bisa menyatukan keberagaman suku, etnis, budaya, ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara kita. Pancasila tidak lagi berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa karena sudah digantikan dengan ideologi lain. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan nasional karena bisa mengganggu dan menghancurkan eksistensi sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Maka dari itu, penanaman nilai Pancasila yang sekarang ini tujuannya bukan untuk mempertahankan rezim negara, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kondisi negara yang damai, aman, tentram, toleran, menghargai perbedaan dan keragaman. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan atau cara kita menerapkan nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari untuk bisa menangani kasus intoleransi di Indonesia. Saya cukupkan presentasi dan video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Anastasia Kristi. Dadah!